Terutama mereka kalau ribut karena gadget, nah itu udah pasti. Itu yang paling berabe. Dan kita pakai lagi nih satu Iya. aturan lagi, kalau mereka melakukan kesalahan ada hukumannya. Gadget dikatakan bisa menghubungkan kita dengan orang yang paling jauh sekalipun. Tapi ternyata dengan orang di sekitar kita belum tentu demikian. Mengapa? Halo, Hai, jumpa lagi di Bucin, Bicara Urusan Cinta, sebuah family channel yang membahas tentang perkawinan, keluarga. dan parenting. Dan kita akan pada topik yang seru banget, bagaimana keluarga tetap bahagia di era modern, atasi masalah gadget. Baik, seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna et Familia Indonesia. Hai Sobat Bucin, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dampak tentang gadget. Hal ini kenapa kita bahas? Perkembangan dunia saat ini begitu cepat. Mengapa? Karena teknologi juga berkembang begitu cepat. Nah, gadget dikatakan bisa menghubungkan kita dengan orang yang paling jauh sekalipun. Tapi ternyata dengan orang di sekitar kita belum tentu demikian. Mengapa? Karena ternyata gadget justru memisahkan orang yang dekat dengan kita. Sekarang kita bahas tentang gadget. Sobat Bucin, sekarang mari kita melihat beberapa teori dan konsep yang perlu kita pahami untuk mengatasi masalah gadget ini di dalam kehidupan keluarga. Yang pertama adalah tentang konsep waktu berkualitas atau kita sebut quality time. Penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa waktu berkualitas bersama keluarga sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Marriage and Family oleh Susan McHale dan rekannya pada tahun 2000, ditemukan bahwa anak-anak yang menghabiskan waktu berkualitas bersama orang tua mereka memiliki hubungan yang lebih kuat dan merasa lebih didukung oleh orang tua mereka. Berikutnya, yang juga penting untuk kita pahami adalah teori yang sangat terkenal dari John Bowlby adalah teori ikatan atau attachment theory. Attachment theory dikembangkan Bowlby sejak tahun 1960-an. Menurut Bowlby, anak-anak yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang tua mereka cenderung lebih percaya diri dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Keluarga yang mampu membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak-anak memiliki pondasi yang kokoh untuk kebahagiaan anak-anak di masa yang akan datang. Nah, sekarang yang ketiga, ini sangat penting. Efek teknologi dalam keluarga. Mari sekarang kita lihat dari berbagai studi penelitian efek teknologi dalam keluarga. Penelitian modern menunjukkan bahwa teknologi meskipun memberikan banyak sekali manfaat, juga bisa menjadi penghalang di dalam kehidupan keluarga, terutama dalam hubungan antara anggota keluarga. Sebuah studi oleh Pew Research Center tahun 2015 menemukan bahwa 47% orang dewasa merasa teknologi mengganggu kehidupan keluarga mereka. Artinya masing-masing jadi sibuk sendiri. Oleh karena itu, memahami bagaimana mengelola penggunaan teknologi di rumah menjadi sangat penting. Teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat merusak interaksi sosial dalam keluarga. Misalnya, orang tua dan anak-anak yang terlalu sibuk dengan gadget masing-masing akan cenderung mengurangi waktu untuk berkomunikasi secara langsung. Ya, jadi boro-boro deep talk ya Sobat Bucin ya, atau heart to heart, percakapan heart to heart. Kenapa? Karena masing-masing waktu itu terserap untuk gadget masing-masing. Ini bisa menyebabkan perasaan terasing dan kurangnya ikatan emosional antara anggota keluarga. Baik, sekarang kita diskusi dan sharing ya, Pi ya. Silakan Papi duluan deh, gimana caranya mungkin sharing keluarga kita mengatasi dalam tanda petik masalah ya ini. Jadi Sobat Bucin, masalah gadget ini saya kira menjadi masalah orang tua gitu ya. Di mana saja Di mana kayaknya. saja ya.
Karena kadang-kadang orang tua pun zaman sekarang merasa tidak mau repot. Iya. Jadi karena tidak mau repot, dia kasih gadget deh, gitu kan, biar urusannya selesai, gitu Biar ya. nggak berisik, Biar biar nggak nggak berisik, rewel, nggak biar nggak rewel, lari-larian, kasih biar nggak gadget. merusak ya. Nah, Dari sejak kecil kemudian ya udah deh suruh nonton biasanya nonton, gitu ya. suruh nonton. Mhm. Padahal ketika nanti dia bertumbuh, tanpa disadari si anak itu ketergantungan dengan gadget sehingga akhirnya susah ya. Jadi waktu kalau saya sama Mona itu kita membuat aturan ya. Jadi anak itu betul dapat mulai HP itu SMP ya, Mona. Iya, mereka punya HP-nya sendiri itu Betul-betul SMP. mereka punya HP-nya sendiri ketika mereka SMP. Itu pun karena memang di sekolah dibikin grup ya, Ya, sesama student, sesama peserta didik itu ya. sama gurunya di kelas itu kan bikin grup. Nah, mereka jadi perlu tahu lah. Nah, Ya, karena itu kita kasih HP mereka ketika mereka SMP, SMP. yang punya mereka artinya gitu Ya. ya. Jadi pertama itu kita menetapkan aturan ya penggunaan gadget. Jadi kita aturan pertama itu seingat kami itu ketika anak-anak mau SMP, kita baru kita kasih gadget ya. Iya, itu pun pinjeman, masih pinjem Masih. mama, pinjem Mm-mm. siapa gitu ya. Mereka punya sendirinya SMP Ya. ya. Nah, Tapi udah boleh pinjam, udah boleh boleh pakai, udah boleh main, Ya. udah boleh itu. Oke. Jadi betul-betul kita batasi. Kemudian yang kedua, kita juga kasih waktu ya, apalagi anak-anak kita udah besar-besar seperti sekarang ya, ada yang SMA dan SMP gitu ya. Jadi kita kasih batas itu, mereka jam 9 itu sudah tidur, kecuali kalau hari libur sampai jam 11. Iya, nah ini sekarang hari libur nih lagi sampai jam 11 nih. Sampai jam Tapi 11. kalau hari biasa sampai jam 9. 9. Dan tidak boleh gadget untuk main ataupun nonton kalau belum selesai sekolah. Jadi urusan sekolah gitu. Ya. Dan kita pakai lagi nih satu Iya. aturan lagi, kalau mereka melakukan kesalahan, ada hukumannya. Hukumannya tidak boleh main gadget berapa hari. Iya, itu ada diambil ya. Jadi diambil, Laptopnya disita. diambil, Disita. kemudian HP-nya diambil, dan yang paling sering ngambil emaknya. Ketika mereka terlalu fokus sehingga akhirnya keluarga yang lain tidak dapat perhatian ya. Iya. Terutama mereka kalau ribut karena gadget, nah itu udah pasti. Nah, itu yang paling berabe. Ribut karena gadget. Karena mereka kan biasa teriak-teriak. Iya, Main sama temennya teriak-teriak, terus ngomongnya tuh nggak bener. kasar ataupun mengganggu saudaranya Saudaranya. gitu ya akhirnya gitu. Kemudian bagaimana kita juga mengatasi dengan cara kita itu membuat kegiatan yang offline ya. Jadi kita punya waktu libur, kemudian ketika waktu libur itu kita mengatakan nggak boleh bawa gadget gitu ya, Iya. tidak boleh main gadget gitu. Jadi memang kita perlu membuat satu kondisi gitu ya, di mana kita ketika kita bermain, kemudian atau kita pergi ke luar kota, atau bahkan ketika kita sering bertemu ya, ketika kita rapat gitu ya, mereka tidak boleh pegang gadgetnya gitu. Iya. Dan itu sesuatu yang dalam tanda petik wajar ya, Sobat Bucin. Mengapa? Kita ingin agar anak-anak bisa lepas dari gadgetnya. Tapi seringkali kita tidak memberikan alternatif. Ketika mereka disuruh tidak pegang gadget, terus mereka ngapain? Iya. Dan seringkali itu kan kemudian jadi bosen atau apa gitu ya. Nah, tetapi begitu ada aktivitas yang menarik, entah olahraga, entah kita diskusi bersama gitu ya. Karena walaupun mereka mengeluh diajak diskusi atau rapat ya anak-anak gitu, kami rutin mengadakan rapat, tetapi begitu sudah mulai ada percakapan, lalu mereka ada juga bisa tukar pikiran, ternyata mereka bisa memberikan respon yang baik dan kadang-kadang justru unpredictable, keren banget gitu ya, bisa begitu pikirannya gitu. Nah, itu mungkin perlu tetap dijaga, artinya ada aktivitas yang aktivitas langsung begitu ya, juga termasuk fisik. Karena seringkali justru penggunaan gadget yang berlebih itu konsekuensinya ada pada kurangnya gerak badan, latihan badannya kurang. Nah, ini yang mungkin perlu banget diantisipasi. Dan bentuk-bentuk olahraga bersama itu sangat menarik. Ya, contoh misalnya badminton bareng, Sobat Bucin bisa ataupun berenang ataupun pergi nonton bareng gitu ya. Sekarang kalau toh ke mall gitu ya nonton atau apa bareng gitu. Atau itu jalan kaki doang. Ya, atau sekedar jalan kaki gitu ya. Itu pun akan menjadi aktivitas yang maksudnya di 24 jam hidup itu nggak dominan gitu gadgetnya gitu. Sekarang ada program satu anak
nemenin mamanya jalan kaki. Iya, kami membuat sekarang setiap minggu gantian anak-anak saya menemani mama saya jalan kaki gitu ya, jalan sambil ngobrol. Nah, biasanya di situ ada sharing, ada cerita gitu ya, Iya. saya cerita apa, lalu mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menakjubkan dan itu keren banget gitu. Dan itu sangat mendekatkan